Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Zulfa, NIM 22002037. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan yang pertama, fungsi manajemen menurut para ahli. Yang kedua, proses manajemen. Dan yang ketiga, keterkaitan antara fungsi dan proses manajemen untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar administrasi pendidikan. Yang pertama, fungsi manajemen menurut para ahli. Menurut Henry Fayol, dalam bukunya yang berjudul General and Industrial Management, fungsi dari manajemen yaitu 1. Planning atau perencanaan. Maksudnya, segenap kegiatan untuk mempelajari masa depan dan membuat rencana-rencana kegiatan yang terdiri dari apa yang harus kita lakukan untuk masa depan. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk merealisasikannya. Dan apa yang harus disediakan untuk melakukan aktivitas tersebut dalam mencapai tujuan secara optimal dan efektif serta efisien. Yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Maksudnya adalah untuk menyusun struktur organisasi, menempatkan orang-orang, dan membagi kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang ketiga, commanding atau pemberian perintah. Maksud dari pemberian perintah ini yaitu mengatur dan membuat staf melakukan pekerjaannya. Yang keempat, coordinating atau pengkoordinasian. Maksudnya yaitu mempersatukan dan mengkorelasikan semua aktivitas. Dan yang kelima yaitu controlling atau pengawasan. Maksudnya melihat agar segala sesuatu yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, menurut Jutter M. Gulich, dalam bukunya yang berjudul Papers on the Science of Administration, mengemukakan fungsi manajemen yaitu 1. Planning atau perencanaan. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga, staffing atau penyusunan staf. Yang keempat, directing, pembagian dan pengarahan. Yang kelima, coordinating atau pengkoordinasian. Yang kelima, reporting atau pembuatan laporan. Yang ketujuh, budgeting atau penganggaran. Yang ketiga, fungsi manajemen menurut para ahli yaitu menurut George R. Terry. Dalam bukunya yang berjudul Principles of Management tahun 1960. Fungsi dari administrasi dan manajemen yaitu 1. Planning atau perencanaan. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga, actuating atau penggerakan. Yang keempat, controlling. Menurut Saiful Sagala, tahun 2009. Fungsi administrasi atau manajemen yang mudah diimplementasikan yaitu 1. Fungsi perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, penggerakan. Yang keempat, pengkoordinasian. Dan yang kelima, pengarahan. Serta yang keenam, pengawasan. Materi selanjutnya yaitu proses manajemen. Apa-apa aja sih proses dari manajemen tersebut? 1. Perencanaan. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tujuan yang akan dicapai serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapainya. Melalui perencanaan, manajer harus mengidentifikasi hasil kerja yang diinginkan, mengidentifikasi cara-cara untuk mencapainya, kemudian mengembangkan suatu rencana aktivitas sesuai kerja organisasi. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses pemberian tugas, mengalokasikan sumber daya, serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan rencana. Dengan pengorganisasian, manajer mewujudkan rencana menjadi tindakan nyata melalui penentuan tugas, penunjukan personel, dan melengkapi mereka dengan teknologi dan sumber daya yang ada. Yang ketiga, actuating atau pengarahan kepemimpinan. Maksudnya,
mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembagian dan pemberian sebuah motivasi untuk tenaga kerja supaya mau tetap bekerja dengan semangat dan efektif untuk mencapai tujuan. Memberikan tugas dan penjelasan yang teratur mengenai pekerjaan dan menjelaskan kebijakan yang telah ditetapkan. Yang keempat, controlling atau pengawasan, yaitu proses pengukuran kinerja, membandingkan antara hasil sesungguhnya dengan rencana yang telah direncanakan, serta mengambil tindakan pembetulan yang diperlukan. Melalui pengendalian, manajer melakukan kontak secara aktif dengan apa yang dilakukan oleh karyawan, mendapatkan serta menginterpretasikan laporan tentang kinerja, serta menggunakan informasi tersebut untuk merencanakan tindakan yang bersifat membangun serta untuk adanya perubahan. Materi selanjutnya yaitu keterkaitan antara proses dengan fungsi manajemen. Sebagaimana yang kita tahu bahwa fungsi itu adalah kegunaan atau manfaat, sedangkan proses adalah langkah-langkah yang harus kita ambil dari awal sampai akhir untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam konteks manajemen, poin-poin yang ada di dalam fungsi juga terdapat dalam proses atau memiliki kesamaan antara keduanya, yaitu planning, organizing, controlling, dan coordinating. Maka, untuk dapat memahami proses manajemen yang baik adalah dengan mengidentifikasi fungsi-fungsi dasar dari manajemen yang bersama-sama membangun proses manajemen tersebut. Tugas manajer adalah untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Tujuannya itu untuk meningkatkan profit atau keuntungan dan menekan biaya dengan efektif dan efisien. Efektif maksudnya adalah kerja yang sedikit, tapi hasil harus tetap maksimal. Sedangkan efisien adalah menggunakan modal yang sedikit, tapi hasil juga harus maksimal. Dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan segenap kegiatan dari planning, organizing, actuating, dan controlling untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.